Anak dari ibu yang depresi itu tidak boleh keluar rumah, bahkan jendela pun harus ditutup. Hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Sekarang kita udah ada di penghujung tahun 2024. Ini bener-bener kayak nggak kerasa banget. Perasaan kemarin baru di bulan Januari deh gitu kan, tapi kayak tiba-tiba aja langsung di bulan Juli. So di video kali ini seperti yang tertera di judul, aku bakalan kasih tahu kalian 6 buku terbaik yang aku baca sampai di pertengahan tahun 2024 ini. Jangan lupa follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bagus konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Alright, di sini aku udah ada 6 buku. Ini tuh ada 3 novel fiksi dan 3 non fiksi. Yang pertama aku bakalan bahas 3 novel terbaik yang aku baca. Pertama adalah buku panduan Jalan-Jalan Aman Bersama Mama Macan. Buku ini merupakan buku ketiga dari Kai Elian. Jadi buku ini itu adalah genrenya seperti yang adult fiction gitu. Buku ini lebih banyak membahas tentang persahabatan, keluarga, rasa sayang antar sesama, dan buku ini benar-benar masterpiece banget sih menurut aku. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Michi yang pengen banget kuliah di Universitas X. Cuman masalahnya adalah mamanya ini nggak mengizinkan Michi untuk kuliah di sana. Ya mungkin tipikal strict parents kali ya, karena kayak dilarang kemana-mana, dilarang merantau, kayak harus di sini aja, deket-deket aja biar mudah dipantau, begitu maksudnya. Tapi pada akhirnya Michi nekat buat pergi ke kota X sama temennya yang bernama Levi. Long story short, tiba-tiba mama si Michi ini berubah menjadi seekor kucing. Nah, disitulah petualangan si Michi dan mamanya dan keluarganya dimulai. Seperti yang aku bilang di awal, secara garis besar buku ini banyak membahas, atau mungkin overall buku ini membahas tentang keluarga. Dan aku sukanya buku ini tuh tidak hanya kayak plek-ketiplek keluarga aja, tapi banyak banget pesan moral yang terdapat dalam buku ini. Yang aku sukanya juga adalah covernya yang manis, penuh warna. Warnanya tuh pastel dan perpaduannya itu banyak banget hint-hint sebenarnya yang terdapat di covernya. Aku jamin kalau misalkan kalian mumet seharian, terus misalnya kalian pengen mencari bacaan yang ringan, buku ini bisa menjadi rekomendasi buat kamu baca. Oke, kita beralih ke thriller. Buku yang bagus banget dan aku suka, yang aku baca sampai penghujung tahun ini adalah Di Balik Jendela karya Eunice Sony. Jadi buku ini itu adalah juara pertama dari lomba thriller yang diadakan oleh GWP, dan aku speechless sekali pas baca buku ini. Menceritakan tentang seorang ibu yang dia itu bisa dibilang juga mengidap depresi gitu ceritanya, karena ada trauma masa lalu. Anak dari ibu yang depresi itu tidak boleh keluar rumah, bahkan jendela pun harus ditutup, pintu harus dikunci, dan tidak boleh menimbulkan suara sedikit pun. Menurutku buku ini cukup unik dan menarik. Tema thriller yang dibawa juga fresh, jadi kayak bener-bener sentuhan dan gaya bahasanya bener-bener kayak kita bisa masuk ke dalam ceritanya. Suka banget dengan penjabaran kata, konfliknya, karakternya, apalagi endingnya dan plot twistnya yang bener-bener bikin aku speechless. Kamu wajib baca deh buku ini. Buku yang selanjutnya adalah Masked War karya Chinen Mikoto. Simpel saja, jadi buku ini menceritakan tentang seorang badut yang tiba-tiba membajak sebuah rumah sakit. Motifnya apa? Mungkin kalian harus baca buku ini. Tapi si badut ini ternyata menyimpan rahasia dan alasan kenapa dia harus bajak rumah sakit itu. Maksudnya, kenapa bukan rumah sakit yang lain aja? Kenapa bukan rumah sakit di kota apa? Kenapa harus rumah sakit ini? Tak ada alasan dibalik itu, dan benar-benar aku dibuat speechless pas baca buku ini. Aku suka banget dengan penggambaran semua karakternya. Dan yang paling mengesankan adalah di buku ini terdapat romance tipis-tipis yang menambah warna di dalam buku ini. Kita tuh dikasih tegang, tapi breakdown dulu dengan beberapa lelucon sedikit si badutnya, terus romance tipis-tipisnya. Tapi overall buku ini bener-bener masterpiece. Alright, kita ke buku non-fiksi yang pengen aku rekomendasikan ke kalian. Buku yang pertama adalah Be the Alpha Muslimah karya Ummu Kalsum. Jadi buku ini tuh belum lama banget aku baca. Overall buku ini membahas tentang gimana sih cara muslimah ini menjadi the alpha. Mungkin kalian sudah familiar dengan istilah the alpha woman ya, tapi kayak the alpha muslimah
waduh, apa nih, unik juga nih gitu lah. Banyak banget hal-hal yang aku pelajari setelah baca buku ini, dan semuanya itu benar-benar bisa menjadi pelajaran, ilmu, dan pengetahuan yang benar-benar aku kayak, oh oke, aku baru tahu, dan banyak sekali menambah wawasan gitu. Di Alfa Muslimah bukan hanya tentang independen, membuat perubahan, tetapi juga bagaimana menyikapi banyak hal. Misalnya muslimah ketika dihadapkan sosial media, muslimah ketika dalam pernikahan, muslimah dalam menghadapi sebuah masalah, dan banyak sekali yang dibahas dalam buku ini. Misalkan kalian suka non-fiksi Islami, wajib banget baca buku ini. Buku yang kedua adalah Haji Jalur Langit karya Fad Fahdi P. Buku ini aku bilang benar-benar mengisi kerinduan aku akan Baitullah, yang dimana aku tuh kayak benar-benar berdoa dan mengaminkan. Aku sampai kayak bersolawat setiap baca buku ini, setiap lembarnya, kayak Masya Allah, aku pengen banget kesana kembali ya Allah. Kayak aku tuh berdoa terus selama aku baca buku ini. Buku ini tuh lebih kayak ke dokumenter sang penulis mengunjungi Baitullah. Ceritanya si penulis ditawarkan buat naik haji, tapi sayangnya pada saat itu si penulis ini menolak, alasannya untuk pendidikan. Maksudnya dia tuh mau selesaikan pendidikan dulu. Tidak lama kemudian di kesempatan kedua beliau mendapatkan kesempatan itu lagi, mendapatkan tawaran buat haji gratis, tapi sayangnya dia tolak dan mengalihkan hadiahnya itu ke pendidikan saja. Kesempatan ketiga, akhirnya si penulis menerima tawaran itu, pergi ke Baitullah. Dan aku tuh bener-bener speechless banget. Aku kayak sayang banget ke buku ini, berdoa suatu saat bisa kembali ke sana. Buku yang terakhir yang aku mau rekomendasikan ke kalian adalah Dream Do A Do. Jadi buku ini lebih kayak diari muslimah atau jurnal, dimana menceritakan tentang mimpilah setinggi-tingginya, tapi jangan cuman bermimpi doang. Kita tuh harus berdoa dan harus action. Di buku ini juga tidak hanya tentang banyak narasi, tapi kita dikasih tahu kalau banyak sekali tokoh-tokoh muslimah di luar sana yang membuat perubahan. Misalnya Khadijah radhiyallahu anha. Ada juga beberapa tokoh-tokoh di Indonesia dan di luar negeri yang bisa menjadi patokan, yang dia itu benar-benar Masya Allah sekali membuat perubahan di sekelilingnya gitu. Buku ini menurutku manis dan banyak sekali motivasi yang aku terima ketika baca buku ini. Kalau misalkan kalian pengen baca buku yang ringan, pengen baca non-fiksi yang yang relate dengan kehidupan sehari-hari, mungkin buku ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian baca. Kalian bisa komen di bawah buku-buku apa aja yang the best menurut kalian yang sudah kalian baca di pertengahan tahun 2024 ini. Sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.